Assalamualaikum Sobat Penkim, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang kesulitan mencari makanan? Nah, terutama yang masih di kosan ini, jaga kesehatan ya, jangan lupa olahraga minimal 30 menit sehari. Oke, kita kembali lagi kuliah lagi. Gak apa-apa ya, tetap semangat. Oke, kuliah kimia bahan alam di pertemuan 4 kemarin, kita masih membahas tentang metabolit sekunder. Setelah kemarin kita mendiskusikan beberapa contoh senyawa dari metabolit sekunder, wah ada banyak sekali ya, bahkan kalau saya suruh menyebutkan satu persatu juga mungkin lupa. Nah, sebenarnya kegunaannya apa toh metabolit sekunder? Senyawa bahan alam dapat dimanfaatkan sebagai obat melalui beberapa pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama, senyawa bahan alam sebagai obat. Jadi, senyawa bahan alam yang bisa digunakan sebagai obat secara langsung ini dimasukkan ke kategori natural product. Contohnya adalah vincristin, atau nama mereknya itu adalah oncovin dari tanaman Catharanthus cereus. Nah, ini biasanya yang kalian sebut dengan bunga tapak dara, dimana vincristin ini bisa digunakan sebagai anti cancer. Vincristin ini adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati sejumlah jenis kanker. Contohnya leukemia limfosit akut ini ya, leukemia myeloid akut, penyakit Hodgkin, dan kanker paru-paru sel kecil. Nah, luar biasa ini. Coba kalian perhatikan strukturnya ini. Ada gugus fungsi apa saja di sini? Di sini ada gugus fungsi OH. Kemudian di sini ada atom N. Ini ya, rigid strukturnya. Ada gugus keton, kemudian ada gugus ether, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua, senyawa bahan alam yang dimodifikasi dengan semisintesis. Kalau tadi bahan alam sudah langsung digunakan sebagai obat ya, ekstraknya. Nah, sekarang senyawa bahan alam yang dimodifikasi dengan semisintesis. Jadi pada dasarnya dari bahan alam kemudian dibuat turunan dari bahan alam tersebut. Contohnya adalah antibiotik azitromisin. Kalau antibiotik tentu saja ini biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi atau sakit-sakit yang lainnya akibat dari serangan bakteri. Nah, azitromisin ini adalah turunan dari eritromisin, di mana eritromisin ini adalah senyawa metabolit sekunder dari Streptomyces erythraea, suatu jamur ya ini. Ya, nih gambarnya. Streptomyces erythraea. Nah, makanya kalau ada jamur-jamur itu, sebenarnya kita harus memikirkan kegunaannya apa itu jamur itu. Pasti Allah menciptakan jamur ada manfaatnya, ya toh? Termasuk jamur-jamur yang ada di punggung kalian, kaki kalian. Nah, kita harus berpikir ini, jangan-jangan banyak manfaatnya jamur itu. Ya, bercanda ya. Oke, ini adalah eritromisin strukturnya, kemudian ini adalah turunan dari eritromisin, yaitu azitromisin. Coba kalian perhatikan bedanya apa strukturnya. Yups, di sini ada rangkap 2O, rangkap 2O-nya hilang, berarti ini perubahan gugus keton menjadi alkana. Kemudian di sini yang awalnya C diubah menjadi N. Kemudian yang di sini OH berubah menjadi CH3 melalui reaksi metilasi. Nah, itu ya contoh yang kedua, yaitu natural product derivatif atau turunan dari bahan alam. Kemudian yang ketiga, senyawa sintesis yang dibuat berdasarkan kerangka dari senyawa hasil alam. Nah, ini masuk kategori S
NM. Contohnya adalah anti kanker anastrozol, dan S_NM, yaitu natural product mimic. Nah, kalau S_NM ini contohnya anti cancer anastrozol, kemudian S ada bintangnya _NM ini sintetik natural product mimic. Contohnya adalah antivirus atazanavir. Nah, anastrozol itu sendiri dijual di bawah nama merek Arimidex, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati kanker payudara. Nah, khususnya digunakan untuk kanker payudara reseptor hormon positif. Nanti silahkan dicari referensinya apa yang dimaksud dengan kanker payudara reseptor hormon positif. Ini juga telah digunakan untuk mencegah kanker payudara pada mereka yang berisiko tinggi. Nah, untuk Arimidex-nya. Nah, kemudian untuk antivirus atazanavir ini dijual dengan nama dagang Reatas. Nah, ini adalah obat antiretroviral atau biasa disingkat ARV. Ini digunakan untuk biasanya mencegah HIV/AIDS. Selain untuk mencegah dan mengobati HIV/AIDS. Selain itu, ini juga biasa digunakan untuk mempercepat penyembuhan ketika penderita HIV ini dia terkena luka, misalkan tertusuk jarum atau luka-luka yang lainnya. Kalau ARV apa? ARV antiretroviral ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit karena serangan retrovirus, di mana retrovirus adalah suatu golongan virus yang terdiri dari satu benang tunggal RNA ya, bukan DNA. Nah, setelah menginfeksi sel, virus tersebut akan membentuk replika DNA dari RNA-nya dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, itu adalah atazanavir. Nah, ini adalah struktur dari atazanavir. Kalau ini tadi struktur dari anastrozol, coba perhatikan ada persamaannya tidak? Ya. Nah,